Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Ellen Maulidianata, NRP 11101018103 dari kelas 3 D4 Teknik Elektronika B. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkai rangkaian multiplexer 4x1, yang mana pada rangkaian multiplexer ini terdiri dari 4 buah input, yaitu ada input A, input B, input C, dan juga input D. Selain itu juga terdapat dua selektor, yaitu saya kasih nama S0 dan juga S1. Kemudian untuk rangkaiannya terdapat dua buah rangkaian inverter atau rangkaian NOT, kemudian ada 4 buah rangkaian N, itu 1, N1, N2, N3, dan N4, yang terdiri dari 3 input. Kemudian yang terakhir ada rangkaian NOR, yaitu rangkaian NOR 4 input. Kemudian outputnya yaitu Y. Rangkaian N ini bisa kita bedah karena rangkaian ini terdiri dari beberapa rangkaian di dalamnya. Untuk mengetahui apa saja rangkaian yang di dalamnya, kita bisa menekan Ctrl D. Nah, jadi rangkaian N 3 input ini terdiri dari rangkaian NAND yang di-notkan. Jadi dia menjadi rangkaian N. Kemudian kita bisa bedah lagi yang di dalam rangkaian NAND itu rangkaian apa saja yang terdapat di dalam rangkaian NAND. Kita buka dengan Ctrl D. Nah, yaitu terdapat rangkaian CMOS terdiri dari 3 buah NMOS yang di seri, kemudian 3 buah PMOS yang di paralel, kemudian terdapat 3 buah input, yaitu input A, input B, dan input C. Kemudian setelah kita mendapatkan rangkaian NAND, baru kita bisa menggunakan rangkaian N, tinggal di-notkan. Untuk mengembalikan kita bisa menekan Ctrl U. Jadi rangkaian N3 input seperti demikian itu tadi. Dan untuk rangkaian NOT kita bisa bedah dengan cara Ctrl D. Nah, hanya sederhana, terdapat 1 buah rangkaian NMOS dan 1 buah rangkaian PMOS, 1 buah input A dan input Y. Kemudian kita mendapatkan icon seperti ini. Untuk mengembalikan kita bisa menekan Ctrl U. Untuk rangkaian NOR kita bisa bedah Ctrl D. Nah, terdiri dari 2 buah rangkaian NOR. Untuk lebih jelasnya langsung saja bisa disimulasikan dengan cara kita menekan tools, kemudian simulation, dan juga simulate. Kita bisa mengatur agar kita bisa lebih mudah dalam membaca hasil simulasi. S0, S1, input A, B, C, D, dan juga output Y. Di sini saya akan memberikan nilai S0 bernilai 0 dan S1 bernilai 0. Kemudian A kita bernilai 1, B 0, C 0, D 0. Maka output dari nilai Y akan bernilai 1. Di sini output Y, kenapa output Y bernilai 1? Karena di sini saya menggunakan selektor S0 dan S1 bernilai 0. Jika kedua selektor ini bernilai 0, maka yang akan aktif output akan mengikuti input dari A. Kemudian ketika kita rubah S0 bernilai 0, S1 bernilai 1, kemudian nilai A kita beri 0, nilai B kita beri 1, beri 1, nilai C kita beri 0, nilai D kita beri 0. Dapat dilihat di sini output akan tetap bernilai 1 karena pada simulasi ini saya menggunakan S0 bernilai 0 dan S1 bernilai 1, yang mana ketika S0 bernilai 0 dan S1 bernilai 1, maka output Y akan mengikuti input dari B, yang mana input B ini bernilai 1, maka outputnya juga 1. Kemudian ketika kita memberikan nilai S0 bernilai 1 dan juga S1 bernilai 0, kemudian kita masukkan nilai misal seperti ini. Apa yang terjadi di sini? Ketika saya memasukkan nilai S0 bernilai 1 dan S1 bernilai 0 seperti percobaan ini, maka output Y akan bernilai 0. Dikarenakan ketika S0 bernilai 1 dan S1 bernilai 0, maka output akan mengikuti input dari C.
Nah, ketika ini C kita beri 0, maka outputnya juga mengikuti 0. Kemudian, ketika S0 kita beri nilai 1, dan S1 kita beri 1, kemudian nilai A kita beri 0, 1, 0, dan D kita beri nilai 1. Di sini, output akan bernilai 1. Kenapa? Karena di sini saya menggunakan S0 1 dan juga S1 bernilai 1. Ketika selektor 0 bernilai 1 dan selektor 1 bernilai 1, maka output Y akan mengikuti pada input D, yang mana input D di sini saya berikan nilai 1, maka output dari nilai Y juga akan bernilai 1. Jadi, rangkaian multiplexer ini bisa digunakan untuk menseleksi nilai output yang akan dikeluarkan. Nah, cara menseleksinya kita bisa menggunakan atau mengatur dua buah selektornya. Mungkin cukup sekian simulasi dari saya, banyak kurangnya, banyak salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.